Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Marilah kita dengarkan uraian Dharma yang disampaikan oleh Edi. Semoga kita juga bisa memberikan sumbangsi tentang kritik dan saran. Semoga kita senantiasa di dalam Dharma. Selamat menyimak. Tapi ingat, kita pun harus waspada ketika mendapatkan pujian-pujian. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang tersembunyi di balik pujian-pujian itu. Bapak Ibu Sobat Muda, ada bahaya di balik pujian. Bahayanya membuat seseorang yang dipuji dan kadang lupa akan pujian. Apakah pujian itu tulus atau ada terselubung? Ya. Namun kita nggak bisa bersikap apatis ya, atau mungkin jangan puji saya. Tidak. Pujian memang wajar kita terima apabila kita melakukan hal-hal yang terpuji. Bapak Ibu Sobat Muda, kita perlu ingat sebuah kata, sebuah kalimat yang memang nggak enak terdengarnya. Bukan dengan pujian seseorang itu menjadi terpuji. Bukan dengan celaan seorang itu menjadi tercela. Terpuji atau tercela adalah kembali pada kelakuan kita sendiri. Kalau Anda mau terpuji, ya nggak usah dipuji. Kita lakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik, melepaskan keserakahan, melepaskan kebencian, dan melepaskan kebodohan. Itulah yang akhirnya membuat kita jadi terpuji. Bukan karena kita dicela lalu kita jadi tercela, tetapi orang jadi tercela karena melakukan hal-hal yang tercela, seperti berbohong, memfitnah, bicara kasar, membunuh, mencuri, minum minuman keras. Ya, itulah tindakan-tindakan yang akhirnya membuat kita jadi dicela, tercela. Nah, dalam hal ini kita juga patut mengembangkan sebuah berkah yang kita harapkan. Bukan karena kita meminta berkah pada satu makhluk agung, tetapi kita melakukan hal-hal yang mengkondisikan kita untuk memperoleh suatu berkah. Di antaranya tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, rajin mendengarkan Dharma, mau menyebarkan Dharma, menyokong anak istri, membantu ayah ibu. Itulah perbuatan yang akan mendatangkan berkah buat kita. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, setiap saat kita bekerja, ya ada juga waktu untuk istirahatnya. Di keseharian kita bekerja adalah untuk mencari uang, mencari rezeki. Kita berharap rezeki kita, uang yang kita peroleh punya berkah. Ingat, keberkahan dari harta itu adalah juga membagi kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan, berdana, menolong orang lain. Itulah juga bagian dari berkah. Dan kita coba menjalankan sila teratur. Bukan cuma hanya 5 sila ya, 5 sila yang secara wajib umat Buddha upasika jalankan. Ada sila lain seperti bersikap hormat kepada orang lain, tidak menyakiti, menghargai para guru, menghargai para pertapa, menghargai pelayan,
menghargai atasan, itu pun wujud dari sila. Sikap-sikap kemoralan, etika yang pantas kita perbuat, yang pantas kita lakukan. Bapak Ibu Sobat Muda, berbicara tentang penghormatan memang mudah. Tapi bagaimana? Sudahkah kita melatih sikap untuk menghargai orang lain? Sikap untuk memberikan penghargaan terhadap orang lain. Bahkan orang yang mencaci kita, orang yang memaki kita, kita hormati. Loh kenapa? Ingat, dalam dunia ini tidak ada orang yang belum pernah jadi saudara kita. Bisa jadi dia adalah ibu kita, papa kita, adik, anak, atau saudara lainnya. Semua mau punya ikatan karma dengan apa-apa yang kita perjumpai. Misalnya, mengapa kita bisa berada dalam satu gerbong sebuah kereta dengan orang lain? Karena kita pernah bersama. Kenapa kita bisa makan di tempat itu? Karena ada ikatan karma. Kenapa Anda, saya bisa bertemu walaupun di dunia maya, dunia konten YouTube? Karena kita pernah bersaudara. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita mau mendengarkan Dharma, artinya apa? Kita sudah memiliki jalan kebijaksanaan untuk mau mendengarkan, untuk mau memperhatikan hal-hal baik. Hal baik apa yang bisa kita kerjakan? Salah satunya mendengarkan Dharma pada saat yang sesuai. Lalu kalau saya nggak bisa ceramah bagaimana? Tentunya Bapak Ibu Sobat Muda, kalau saya tak bisa berceramah, saya cukup menjalankan dengan membagi-bagi buku Dharma, dengan menyebarkan konten-konten yang positif tentang Dharma. Itu bagian dari Dharma. Minimal kita bisa mengajak orang lain untuk berubah dari yang tadinya kikir menjadi dermawan. Tadinya suka berbohong, kita ajak sehingga dia bisa menghindari kedustaan, kebohongan. Itulah pelan-pelan kita mengajak. Pak, saya nggak bisa berdana karena uang saya nggak ada. Bapak Ibu pernah menerima WhatsApp dari teman-teman di grup tentang dana pembangunan wihara, dana pencetakan buku? Sebarkanlah. Itu hal yang positif, hal baik. Namun bila hal buruk yang kita terima di WhatsApp kita, nah cukuplah, itu sampai di kita saja. Karena apa? Karena nggak bermanfaat. Nah, tetapi kalau bermanfaat, sebarkan. Inilah salah satu jalan menyebarkan Dharma. Ingat, kita pun ingin dihargai. Hargailah orang lain. Bila kita bersalah, mintalah maaf. Maafkan sobatku, aku telah berbuat kesalahan kepadamu. Maafkan sahabatku, bila ada perkataan, bila ada tindakanku yang membuat sakit hatimu. Tapi tak pernah ada dalam hatiku untuk menyakiti dirimu. Ya, kita akui. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, berlapah terhadap hidup dan kehidupan ini. Karena apa? Kita hanya menjalani. Tinggal menanam yang baik-baik saja. Yang buruk tinggalkan. Karena apa? Dalam kehidupan lampau kita sudah banyak berbuat buruk yang kita tidak ketahui, yang kita tidak ingat lagi. Semoga dalam kehidupan sekarang
yang saat ini kita tahu, saat ini sadar sebagai manusia, manfaatkan kelahiran sebagai manusia untuk banyak-banyak berbuat baik. Semoga karma baik saya pada hari ini akan mengurangi akibat karma buruk yang lampau. Semoga dalam kehidupan ini saya bisa mencapai tingkat-tingkat pembersihan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.